Assalamualaikum Bu, saya Viko yang menghubungi Ibu tadi pagi. Waalaikumsalam. Oh iya, yang tadi WA Ibu ya. Ya Bu, Wah, Alhamdulillah Ibu senang sekali berjumpa dengan siapa tadi namanya Ibu lupa. Viko Bu, Viko. Oh, Naviko ya. Itu Sepertinya sesuai ada. di nama di Zoom. Oh Ya. iya, Viko ya, panggilannya Viko. Oke, sepertinya ada sesuatu yang sangat penting nih yang ingin disampaikan sehingga sampai menghubungi Ibu seperti itu. Wah, ini Bu sebelumnya Bu, saya mohon maaf gitu mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, ini Mas Viko dari jurusan apa ya? Jurusan kehutanan Bu. Oke, bagaimana apa yang ingin Nak Viko sampaikan kepada Ibu? Gini Bu, sejujurnya saya itu saat ini mana ya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu di pikiran saya gitu Bu, kayak rumit. Oke, kamu menyampaikan bahwa sedang mengalami masalah yang cukup mengganggu pikiran Mas Viko ini ya. Nah, jika tidak keberatan, coba untuk menceritakan permasalahannya lebih rinci lagi. Nah, sebelumnya tentu Ibu akan menjaga kerahasiaan dan Mas Viko juga secara sukarela dan terbuka untuk menceritakan apa yang sedang dirasakan oleh Mas sendiri. Jujurnya saya bingung gitu Bu. Saya bingung. Jadi ini tuh harus mulai permasalahannya dari mana gitu. Karena permasalahan ini tuh sudah berlangsung beberapa hari gitu Bu. Beberapa hari yang lalu gitu. Jadi bingung. Ya, meskipun permasalahannya sudah berlangsung beberapa hari, tetapi hal itu yang terus mengganggu Masnya. Betul begitu? Betul Bu. Memang apa ya? Memang itu yang gitu yang saya rasakan sampai saat ini gitu Bu. Baik, Ibu bisa mengerti bagaimana perasaan Mas. Nah, oleh sebab itu, cobalah bisa diceritakan saja kepada Ibu mengenai persoalan yang sedang dirasakan oleh Mas Viko ini. Ini aja Bu. Akhir-akhir ini tuh saya kesulitan dalam belajar gitu Bu. Saya juga kesulitan dalam konsentrasi saat belajar, bahkan beberapa minggu yang lalu mata kuliah saya itu jelek gitu Bu nilainya Bu, nilai mata kuliah saya gitu. Lalu bagaimana? Ya karena itu jadi saya tuh merasa bingung, terkadang saya juga malu kepada teman-teman saya gitu Bu, teman-teman sekelas saya gitu. Nah, jika boleh Ibu tahu nih, apa sih yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan kenapa bisa malu kepada teman-temannya? Hmm, Gimana ya? Saya kan malu gitu. Jadi terkadang saya malu itu karena basicnya kecewa gitu, bu kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri gitu. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek gitu, sedangkan teman-teman saya tuh nilainya yang di atas saya gitu bu. Jadi malu tersebut, jadi karena malu itu tersebut, jadi malah jadi bingung. Oke. Nah, jika kamu memang merasa bingung atau misalnya kecewa sama kepada diri kamu sendiri serta malu terhadap teman-teman kamu, nah biasanya apa yang kamu lakukan? Saya lebih sering di kelas itu. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang berprestasi gitu, sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri gitu, di kelas karena menyendiri gitu. Oke, baik. Ibu saat mengerti, memahami bagaimana perasaan yang dialami oleh Mas Viko saat ini. Nah, tapi apakah dengan kamu menjauhi teman-teman kamu dan hanya berdiam diri di kelas, itu menjadi
menjadikan perasaan kamu atau merasa menjadi lebih baik kah? Tentu tidak dong, Bu. Jadi malah saya merasa takut gitu, Bu, karena saya tidak bisa menyimbangi gitu, menyimbangi kepintaran, bukan kepintaran mereka, tes pemahaman mereka dalam materi gitu, Bu. Jadi saya juga takut tidak dapat mengikuti materi perkuliahan gitu dengan baik karena tidak bisa mengimbangi mereka gitu. Oke, baik. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, jika Ibu tidak salah, dalam memahami permasalahan Mas Viko ini, tadi Mas mengatakan bahwa kamu ini merasa kesulitan dalam belajar. Nah, kemudian baru saja Mas juga mengatakan bahwa Mas juga malu terhadap teman-temannya karena merasa minder. Nah, karena kekhawatiran juga ya tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya, yang manakah yang menjadi permasalahan yang penting atau yang utama yang sangat mengganggu pikiran Mas? Gini, Bu. Sebenarnya semuanya gitu, Bu. Karena kedua permasalahan ini menurut saya benar-benar membuat saya terbebani gitu, Bu. Tapi memang yang paling penting sebenarnya masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya gitu, Bu. Keadaan ini malah benar-benar membuat saya takut kepada masa depan saya. Terus saya juga takut menjadi orang yang tidak berhasil karena saya tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa gitu. Siapa sih yang mau anaknya tidak sukses gitu, Bu? Ya, secara tidak langsung ternyata kamu sudah mampu nih memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Kamu merasa takut, kamu merasa khawatir, takut hal-hal yang tidak kamu inginkan itu dapat terjadi. Iya, Bu, sebenarnya saya sudah paham. Tapi mana ya, kadang mungkin saya bingung gitu apa yang harus saya lakukan untuk ya ngadepin masalah ini gitu, Bu. Nah, sekarang begini saja. Nah, bukankah yang menjadi niat dan tujuan kamu mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan begitu? Iya, Bu. Emang itu tujuan saya kuliah gitu, Bu. Ya karena di kuliah itu untuk menuntut ilmu dan juga sebagai bekal saya di masa depan kan, Bu, gitu. Kamu tentu juga mempunyai niat dan cita-cita yang bagus. Ibu juga sangat senang mengetahui niat itu ya. Nah, lalu sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan yang sedang kamu alami? Saya benar-benar merasa bingung sih, Bu. Makanya karena dari rasa bingung itu yang besar itu saya datang gitu kayak untuk menemui dan meminta bantuan dari ibu sendiri sebagai konselor gitu untuk menyelesaikan ya setidaknya membantulah menyelesaikan permasalahan saya gitu, Bu. Baiklah, jadi begini, Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu juga harus tetap semangat dan dalam memperbaiki cara belajar kamu. Jadi, jangan terlalu melihat atau menyudut pandangkan kepada orang lain. Karena kalau misalnya kita terus melihat ke orang lain itu pasti merasa, aduh kok kenapa ya, aduh kok gini sih, nah pasti seperti itu. Kenapa begitu, Bu? Nah, coba sekarang kamu pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan nih untuk dapat mengikuti kuliah di kampus ini. Nah, bukankah itu hal yang sangat luar biasa kan? Nah, masih banyak kan orang di luar sana yang ingin kuliah tapi belum mampu. Nah, tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Nah, maka dari itu kita harus memanfaatkan kesempatan yang sudah kita dapatkan.
dapatkan, seperti itu. Nah, tetapi tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini, bukankah seperti itu? Iya Bu, betul. Apa yang Ibu sampaikan memang benar gitu. Nah, Ibu yakin kamu bisa berusaha semaksimal mungkin. Kamu akan dapat mencapai tujuan kamu, mewujudkan cita-cita kamu, dan jangan pernah merasa malu terhadap orang lain atau teman-teman kamu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasi kamu. Nah, teruslah belajar ya. Dan biasakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kamu agar kamu bisa bersosialisasi, bisa berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Serta mintalah dukungan kepada orang tua agar mereka bisa terus menyemangati kamu. Nah, mungkin seperti itu. Iya Bu, mungkin mulai saat ini saya akan melakukan apa yang Ibu katakan tadi gitu Bu. Tapi masih ada pertanyaan gitu, gimana ya? Saya harus menghilangkan rasa malu saya gitu dalam bergaul dengan teman-teman saya Bu. Gitu. Hmm, Ibu rasa tak akan ada masalah ya, karena segala sesuatu itu tergantung pada diri kita. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Maka coba untuk membuka diri dengan bergaul sama teman-temannya mungkin dan bergabung juga. Jangan menarik diri dari mereka ya, seperti itu. Jangan menghindar juga. Kalau misalkan diajak untuk gabung, ya gabung saja. Baik Bu. Hmm, saya akan mencoba untuk melaksanakan butuh waktu yang cukup lama gitu Bu. Tapi saya akan Iya, memang segala sesuatu juga harus ada prosesnya gitu ya, butuh proses juga. Nah, lakukan saja secara bertahap, pelan-pelan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal gitu. iya Bu. Sekarang mungkin saya sudah sedikit paham gitu setelah dijelaskan saya tadi. Jadi saya juga udah mengerti apa yang harus gitu saya lakukan itu Bu ke depannya. Nah, iya memang harus begitu ya. Nah, cobalah rubah cara belajar kamu agar dapat memperoleh hasil yang baik. Nah, coba juga mulai besok nih, lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Nah, karena suasana pagi itu ini ya sangat sejuk dan tenang. Nah, itu juga akan sangat berpengaruh agar pikiran kita menjadi fresh dan tidak terbebani. Iya Bu, mulai besok saya akan mencoba saran tersebut itu Bu, saran Ibu tadi. Ya, ya, yang penting kita yakin aja sama diri kita sendiri. Nah, karena setiap manusia juga pasti akan mengalami suatu masalah. Nah, jadi jangan dijadikan masalah itu sebagai keminderan atau menjadi apa tuh ya, insecure gitu. Tapi jadikan cara kita belajar juga gitu agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Betul Bu, saya udah mengerti gitu bahwa saya mungkin harus menerima dengan ikhlas dan saya juga harus terus belajar gitu untuk menggapai ya cita-cita saya gitu Bu. Ya, bagus sekali ya. Nah, kamu sekarang sudah tahu nih apa yang harus kamu lakukan. Nah, sekarang bagaimana perasaannya setelah menyampaikan semua permasalahannya kepada ibu? Sebelumnya terima kasih Bu. Nah, sekarang saya merasa lega gitu dan lebih tenang pastinya dengan bercerita kepada Ibu gitu. Saya merasa beban saya berkurang gitu. Oke, baik. Sama-sama ya. Nah, sebelumnya ada yang ingin disampaikan lagi tidak?
Sejauh ini saya rasa tidak ada, Bu. Mungkin ya terima kasih atas nasihatnya, terus atas waktunya juga terima kasih yang diberikan sama Ibu gitu. Terus ya udah sih mungkin itu dulu aja, Bu. Saya pamit gitu, Bu. Oke, baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya. Nah, jika ada Amin. hal-hal yang ingin diceritakan kembali, boleh hubungi Ibu saja. Nah, sebelumnya Ibu minta maaf sekali ya, karena konseling kali ini kita melakukannya, kita melalui Zoom gitu, tidak tatap muka langsung. Soalnya Ibu sedang ada kerjaan. Ya, Bu. Mungkin ya kedepannya bisa untuk konselingnya langsung gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baiklah. Sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa.